Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel kami yang akan selalu setia berbagi informasi seputar pertanian ya teman-teman. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan berbagi atau sharing ya teman-teman, cara pengolahan tanah untuk media semai pembibitan. Pembibitan apa aja ya teman-teman, mau cabai, terong, atau sayur mayur dan lain-lain ya teman-teman. Sebelum saya mulai, jangan lupa dukung dan support channel ini ya teman-teman dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan ini bermanfaat untuk kita selalu berbagi di seputar pertanian. Oke teman-teman, yang pertama kita siapkan adalah tanah seperti ini ya teman-teman. Pemilihan tanah, kemudian kita ayak seperti ini. Diayak sampai halus ya teman-teman. Diayak sampai halus seperti ini. Jadi pastikan tanahnya tanah yang agak gembur ya teman-teman, agak bagus. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung dan support channel ini ya teman-teman dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, amin. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, ini ada media tambahan mol ya teman-teman. Ini adalah mikroorganisme lokal yang saya buat sekitar 5 bulan yang lalu ya teman-teman. Kita ambil molnya sekitar 1 liter ya teman-teman. Kita ambil molnya sekitar 1 liter saja ya teman-teman. Kemudian kita campurkan ke dalam air bersih sekitar 5 liter airnya ya teman-teman. Air bersih, air sumur. Diusahakan jangan air PDAM atau air pump ya teman-teman. Kita campurkan 1:5 ya teman-teman. Jadi 1 liter POC, 5 liter air bersih. Kemudian kita masukkan ke dalam gembur atau kocor ya, atau cebor namanya ya teman-teman, banyak namanya ya teman-teman. Kenapa kita kasih mol? Karena biasanya ya teman-teman, untuk menghasilkan tanaman atau persemaian yang bagus itu tidak serta-merta kita langsung mengambil tanah kemudian kita semai, karena di dalam tanah ini kita tidak tahu ada bakteri-bakteri jahat atau bakteri jelek ya teman-teman, yang nantinya akan ikut ke dalam lahan kita dan menyebabkan penyakit-penyakit di tanaman kita ya teman-teman. Seperti mungkin kita kan tidak tahu ya teman-teman, di dalam tanah ini ada bibit-bibit jamur, patogen, fusarium atau pitium ya teman-teman. Kemudian biarpun sedikit nanti ke bawah ke lahan kita, itu nantinya akan menyebar luas dan mengakibatkan tanaman kita nantinya akan mati layu ya teman-teman. Untuk mengantisipasi seperti itu, kita lakukan sejauh mungkin ya, sedini mungkin ya teman-teman. Dari pembibitan kita perlakukan sebaik mungkin ya teman-teman, agar tidak menyebabkan penyakit ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman, aduk-aduk sampai mencampur seperti ini. Kalau sudah disiramkan secara merata, kita aduk-aduk, kita campurkan tanah yang sudah kita ayak ini, kita campur-campur seperti ini ya teman-teman. Kita campur-campurkan sampai merata. Teman-teman, medianya boleh juga ya memakai tangki seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita semprotkan ya teman-teman, jadi agar lebih merata ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya bukan bermaksud menggurui ya teman-teman, atau mungkin teman-teman sudah pada paham semua ya teman-teman, tapi saya ingin, sekali lagi saya niatnya ingin berbagi atau sharing ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada punya pengalaman yang lebih bagus, monggo kita sharing di kolom komentar ya teman-teman. Kita sama-sama belajar ya teman-teman, sama-sama belajar untuk memajukan pertanian kita ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini ya, kita semprot secara merata. Kemudian selanjutnya diaduk-aduk sampai mencampur rata ya teman-teman, sampai mencampur rata mol yang kita berikan ini dengan tanah ini ya teman-teman. Nah, kemudian nantinya kalau sudah mencampur rata, kemudian kita isikan ke dalam polybag atau lontongan ini ya teman-teman.
Jadi nantinya akan terfermentasi secara tersendiri ya teman-teman. Nah seperti ini kita langsung praktekkan di malam hari ini teman-teman, karena ini lembur ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Kita langsung isikan, nanti otomatis akan terfermentasi ya teman-teman. Jadi akan aman dari penyakit-penyakit yang ada di dalam tanah tadi teman-teman. Karena di dalam tanah itu seperti saya bilang tadi, kita tidak tahu ya, di dalam tanah itu ada bakteri bagus atau bakteri jelek. Jadi kemungkinan besar kalau memang bakterinya bakteri jelek yang ada di dalam tanah, dengan kita lakukan penyemprotan menggunakan mol atau mikroorganisme lokal, atau teman-teman boleh juga menggunakan M4 dengan molase ya, kemudian kita semprotkan, nantinya akan terfermentasi teman-teman ya, dan akan terbebas dari gangguan penyakit seperti jamur atau layu, busuk batang gitu-gitu ya teman-teman, busuk akar, layu fusarium, pitium seperti itu, atau biasanya patogen yang gitu-gitulah teman-teman ya. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, kita lakukan perlakukan medianya, perlakukan secara baik sedini mungkin ya teman-teman. Seperti ini ya, kita lakukan pengisian lontongan. Bagi teman-teman yang belum tahu ya, mungkin di daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa ya, yang belum tahu cara mengisi polybag atau menyemai memakai lontongan, seperti ini ya teman-teman caranya. Ini plastik ukurannya ukuran 0,4 ya teman-teman. Jadi plastiknya ukuran 0,4. Kemudian teman-teman pipanya ini boleh menggunakan yang ukuran 1/2 inci ya teman-teman. Kemudian jepitannya ini merek Joico, ukuran 260, nomor 260 untuk jepitannya ya teman-teman. Nah kemudian yang di sebelah kiri ini ukurannya pipanya 3/4, plastiknya 0,5 ya teman-teman. Nah untuk jepitannya merek Joico, ukurannya 280 atau nomor 280 ya teman-teman. Nah yang ini ya teman-teman. Jadi yang ini pipanya pipa 3/4. Nah ini teman-teman, pipanya pipa 3/4. Nanti plastiknya 0,5, untuk jepitannya nomor 280 ya teman-teman. Nah yang ini, nah kemudian plastiknya seperti ini ya teman-teman. Jadi plastiknya 0,5 ukurannya yang ini teman-teman. Kemudian yang ini teman-teman, yang ini ukurannya yang tadi ya, ukurannya yang 1/2 inci pipanya, kemudian jepitnya nomor 260. Nah plastiknya ini 0,4 ya teman-teman, ukurannya 0,4 seperti ini. Kemudian atasnya kita memakai plastik UV ya teman-teman. Kemudian kita lapisi double paranet karena panasnya sangat terik sekali. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya bagikan ya. Mudah-mudahan video-video yang kami bagikan ini bermanfaat untuk kita selalu berbagi di seputar pertanian ya teman-teman. Jangan lupa kita saling belajar ya teman-teman. Kita saling berkomentar di kolom komentar ya teman-teman, atau saling sharing, saling sapa di kolom komentar, untuk kita saling belajar di seputar pertanian ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.